Selamat pagi guys, kembali lagi dengan JJ Pro. Apa kabar? Semoga kita semua sehat sejahtera, diberkati Tuhan. Sebentar lagi Prudential mengadakan Pro Ride virtual ya. Jadi mengadakan sepedaan tapi secara virtual. Jadi tetap melakukan sepeda, cuma ditambahi sebuah peralatan untuk bisa menghitung jaraknya dan lain sebagainya. Nah, saya kemarin ikut seperti kayak tutorialnya. Dia cuma bilang begini, saat kita berlatih kita mengeluarkan energi 2 kali lipat dibandingkan dengan pertandingannya. Sebagai contoh, Prudential mengadakan 70 km dan 130 km. Ada 2 pertandingan itu. Saya ambil yang 70 km. Itu pun sendiri saya nggak tahu bisa berhasil atau enggak. Dia cuma bilang gini, saat latihannya ya enggak cuma 130 km per 130 km. Latihannya pasti berapa kali lipat dibanding dengan pertandingannya. Latihannya bisa lebih keras daripada pertandingannya sendiri. Nah, saat pertandingan biasanya dikasih trik-triknya, bagaimana cara saat menanjak, saat menurun, saat kondisi datar, apakah perlu sprint atau enggak. Bahasanya saya kurang paham ya untuk sepeda, tetapi garis yang kita ingin diskusikan itu ya, orang harus mau latihan. Apa hubungannya sama Prudential? Ya harus mau latihan untuk cerita tentang konsep asuransi kepada siapa. Ya semakin banyak orang. Kenapa kok semakin banyak orang? Ya karena kalau enggak semakin banyak orang, maka tingkat rasio closingnya akan jauh lebih kecil. Tetapi kalau dia latihannya banyak, ketemu orang, 1 hari 2, 1 hari kadang ada yang 4, 1 hari ada yang 6, ya resiko penolakannya lebih banyak dibandingkan orang yang cuma 1 minggu ketemu katakan 2 orang. Nah, dari situ saya ambil kesimpulan, iya kita mesti harus betul-betul, kalau misalnya jalankan asuransi Prudential ya harus jalanin dengan betul-betul, jangan asal-asalan. Jadi ada agent yang berkata begini, saya ini sudah ditolaki sama nasabah, berapa yang kamu ceritain? 5 dalam waktu berapa hari? 1 bulan. Ya pantas. Tapi kalau misalnya dia 1 hari cerita ke orang tentang konsep asuransi, pentingnya perlindungan kesehatan, pentingnya perlindungan proteksi income, perlindungan proteksi aset, maka dia rasio closingnya akan jauh lebih tinggi. Artinya yang semula dia ketemu 10 orang, closing 1 orang. Kalau dia rasio untuk ceritanya lebih banyak, maka rasio closingnya akan tinggi. Bisa jadi mungkin ketemu 5, closing 1. Semakin hari semakin bertambah. Bisa jadi orang-orang yang lama dulu pernah diceritain tentang konsepnya, orang itu tidak bisa beli karena memang nggak punya kemampuan beli. Terus kemudian bisa jadi orangnya yang salah, nggak punya kemampuan beli, ditawari, jadi tingkat penolakannya sangat tinggi, sehingga dia punya kesempatan closingnya lebih rendah. Tetapi kalau misalnya dia tingkat closingnya tinggi dikarenakan dia seringkali bertemu dengan orang, maka bisa jadi loh dia ketemu 1, closing 3, closing 4. Kok bisa? Karena saat dia bertemu dengan orang tersebut beli, suami istri beli. Terus kemudian orang tersebut beli juga untuk anaknya, anak yang pertama, anak yang kedua. Kalau misalnya anaknya 3, berarti bisa 1 kali ketemu closing 5 orang. Lah kok bisa begitu? Ya karena memang yang kita tawarkan sekarang konsep,
bukan kita cuma sekedar jual, kamu perlu asuransi ya, kamu beli asuransi, bukan sekedar itu, tetapi lebih dilihat lagi apa toh yang menjadi keperluan nasabah tersebut. Terus kemudian kenapa kok orang itu perlu asuransi. Jadi kita ceritain konsep. Kemudian mengapa kok sekarang ini perlu asuransi yang sesuai tagihan. Terus kemudian kenapa kok orang tersebut harus beli asuransi, bukan hanya untuk mencari nafkah tetapi seluruh keluarganya. Jadi dari situ kita akan bisa closingnya lebih tinggi. Yang semula mungkin closingnya itu tadi yang pertama ya, closingnya tambah lama tambah sedikit orang bisa jual. Dan yang kedua, dulu closingannya mungkin 500 ribuan. Saat dia closing 500 ribuan, sekarang bisa 600 ribuan, bisa 700 ribuan, bahkan jutaan, 5 juta sebulan, 25 juta sebulan. Teman saya ada yang sampai ratusan juta per bulan. Kenapa kok orang itu bisa beli segitu banyaknya? Ya karena memang lifestyle-nya dia tidak sama seperti lifestyle-nya kita. Kalau lifestyle-nya kita misalnya kita cukup dengan perlindungan Indonesia saja, tetapi bagi dia nggak cukup. Dia kalau misalnya berobat harus di Singapura dan harus satu kamar isi satu. Nah itu kan perlindungannya berbeda. Tapi jangan khawatir guys, kemampuan daya beli orang Surabaya atau orang Jakarta atau mungkin di daerah Anda tetap ada. Kenapa? Karena level ekonomi setiap orang itu berbeda, nggak sama seperti levelnya agent tersebut, levelnya orang rata-rata. Jadi jangan salah jualannya harus kepada orang yang benar, kepada orang yang memang membutuhkan, dan kepada orang yang memang punya kemampuan. Jangan sampai orang nggak punya kemampuan ditawari asuransi, bisa beli setahun setelah itu putus, rugi kan buat nasabah tersebut, rugi juga buat agentnya. Kenapa? Karena persistensi jelek. Nah dari situ bisa jadi yang dulu ketemunya 2 orang, ini yang ketiga. Jadi yang pertama tadi rasio closingnya semakin lama semakin pendek. Misalnya dari 10 ketemu 10 orang closing 1, jadi 5 orang closing 1, bahkan ketemu 1 orang closing 5 karena anaknya 3 suami istri, atau mungkin beli buat orang tuanya bisa. Yang kedua juga nilai nominalnya semakin lama semakin tinggi. Yang semula 500 ribuan naik jadi 600, jadi 700, bahkan 1 juta, 2 juta setengah, 5 juta, bahkan sampai ratusan juta, tergantung lifestyle seseorang itu. Lifestyle-nya seorang nggak bisa disamakan dengan lifestyle-nya agent. Yang ketiga, mungkin kita bisa lakukan begini. Biasanya kita 1 hari ketemu 1 orang, sekarang kita tingkatkan 1 hari ketemu 2 orang, 1 hari ketemu 3 orang. Apalagi yang full time bisa ketemunya jauh lebih banyak. Kenapa? Karena memang dengan pertemuan orang yang di lapangan itu akan membuat kita jauh lebih menguasai tentang penjualan asuransi. Selain ketika tadi ya tentu saja kita harus belajar tentang produk yang terbaru, bagaimana cara jualnya, bagaimana cara menjawabnya, dan kita ikut training-trainingnya ada di kantor, kita ikut sesi motivasi yang disediakan oleh kantor ataupun yang disediakan oleh Prudential, dan kita selalu ada di komunitas yang betul-betul positif. Jangan sampai kita bertemu dengan orang-orang yang positif, motivasinya negatif, jangan. Kenapa? Karena akan mempengaruhi dan mengambil energinya kita, sehingga kita akan juga merasa bahwa oh ya, jual asuransi ini susah dan lain sebagainya. Nah dari situ kita perlu paham bahwa beberapa komponen tadi ini yang akan menunjang kita untuk bisa mencapai yang kita inginkan tadi itu. Misalnya kita bisa mendapatkan closingan lebih cepat, kita bisa mendapatkan closingan lebih banyak, kita bisa mempercepat tingkat rasio closingnya dengan tadi bertemu orangnya lebih banyak lagi.
Dan jangan khawatir guys, asal Anda setia stay di bisnis ini, maka Anda akan menjadi orang yang sangat powerful, orang yang punya pengalaman yang banyak. Jadi setiap kesulitan-kesulitan itu akan membantu kita semakin hari semakin punya kemampuan yang lebih mahir lagi untuk kita handling objection dan sebagainya. So, kalau misalnya ada penolakan, dinikmati saja. Kalau misalnya ada kesulitan, dinikmati saja. Nggak perlu kita bawa perasaan, terus kemudian kita merasa bahwa kerja di asuransi itu susah. Susah kalau nggak tahu caranya, tapi nggak susah kalau tahu caranya. Sama seperti orang mengemudikan mobil seperti yang saya lakukan sekarang. Awal-awal ya pasti nggak bisa, tapi setelah berjalannya waktu, kemudian makin lama jam terbangnya makin banyak, ya kemungkinannya sangat tinggi. So, tetap semangat, tetap produktif, tetap sehat selalu ya. Tuhan memberkati. Bye.